Oke, selamat pagi. Kita akan melanjutkan kembali untuk video tutorial Mayop trial yang part selanjutnya. Yang terakhir itu adalah membuat daftar inventory atau persediaan awal barang dagang ya. Lalu untuk cek kebenaran bahwa perusahaan yang kalian buat itu memang perusahaan yang sesuai dengan soal. Lalu ada trial balance juga. Tidak fokus. Oke. Kalau gitu kita langsung saja ya. Mohon maaf saya tidak buat video opening lagu atau semacamnya, karena ini memang pure untuk pelajaran, jadi maybe next time I guess, but now it's only a video for your studying. Oke, kita langsung saja buka Mayopnya. Di sini langsung open. Ada Queen Toys. Di soal saya ada Queen Toys ya. Oke, lalu di oke. Nah, kita sudah masuk di command center. Oke, lalu untuk berikutnya adalah kita akan langsung masuk ke transaksi. Transaksi awal di soal saya adalah pembayaran gaji karyawan. Queen Toys akan membayar gaji karyawan melalui bukti kas keluar. Nanti untuk contoh soalnya nanti saya akan foto saja dari transaksi 1 sampai transaksi 35. Tapi untuk sekarang saya hanya akan memberikan cara memasukkan ke dalam Mayopnya itu dari transaksi 1 hingga transaksi 10. Nanti akan saya bagi jadi 35 itu kita bagi 2, harusnya mungkin 13-12, tapi mungkin nanti kalau menurut kalian tuh kebanyakan, maka nanti ya 10 aja. Jadi kita mulai ya. Transaksi pertama adalah membayar gaji karyawan atau pembayaran gaji karyawan. Di sini ada bukti transaksi Queen Toys. Jadi ada bukti kas keluar sebesar 9 juta rupiah. Jadi untuk membayar gaji karyawan itu berhubungan dengan langsung ya, yaitu banking. Oke, jadi langkah awal adalah klik menu banking. Coba di sini ada menu banking. Nah, di sini ada spend money, ada prepare electronic payments, reconcile account, receive money. Nah, karena kita membayar gaji karyawan, maka kita pilih adalah spend money. Nah, di sini sudah ada spend money, pay from account. Di sini ada cash in bank. Di sini kalian bisa ganti ya, tergantung dari keperluannya. Apakah memang kita mengambil uang untuk membayar sesuatu itu melalui cash in bank, atau petty cash, atau electronic clearing account. Oke, itu bisa kalian pilih di sini. Oke, ini kita use account dulu. Nah, balance itu sesuai dengan yang neraca saldo kalian masukkan. Jadi di sini sudah ada 29.500.000. Oke, ini tax inclusive, itu sudah dari sananya. Nah, di sini ini adalah formnya. Form dari spend money. Di sini ada card. Nah, di sini sudah ada dari list dari mana, apakah kita membayar ke PT ini atau pelanggan tunai atau apa, seperti itu. Jadi untuk pembayaran gaji, ini kita cancel dulu. Untuk pembayaran gaji, setelah jendela spend money ini muncul, ini namanya jendela ya, atau formnya. Setelah formnya muncul, maka isi kolom cek. Oke, ini cek number 1. Cek number 1 ini kita ganti dengan nomor dari
bukti kas keluar. Jadi bukti kas keluar itu ada nomornya, seperti faktur juga ada nomornya. Jadi kalian harus tahu nomornya di situ. Jangan sampai salah. Di saya adalah bukti kas keluar atau kita sebut BKK itu strip 01. Nah, jadi cek numbernya adalah BKK strip 01. Oke, lalu isi kolom tanggal sesuai dengan bukti kas keluarnya. Nah, di saya adalah 1 September. 1 berarti 01. September itu berapa ya? 9 ya. Lalu 2017 sesuai dengan data. Oke, lalu tulis nominal sebesar 9 juta di amount. Nah, amountnya di sini adalah 9 juta di soal saya. Tidak perlu menggunakan titik atau koma, jadi langsung saja. Jangan lupa klik tab. Oke. Di sini sudah ada. Oke, saya tidak tahu ini kenapa jadi $9 million and 0 cents. Tapi di sini sudah rupiah ya. Oke, tidak masalah. Nah, memonya adalah pembayaran gaji karyawan. Jadi harus sesuai ya. Kalau misalnya transaksinya adalah pembayaran gaji karyawan, maka memonya adalah pembayaran gaji karyawan. Kalau misalnya ada pembelian secara kredit, maka itu pembelian secara kredit, barangnya apa. Jadi keterangannya harus jelas. Di sini mohon maaf kalau misalnya kurang jelas, kalian lihat di monitor karena ya biasa HP kentang, jadi oke. Lalu selanjutnya di sini pembayaran gaji karyawan sudah kita tulis, atau kalian bisa tambahkan ini untuk bulan biar lebih rinci, bulan Agustus 2017. Nah, kenapa bulan Agustus? Padahal tanggalnya di sini bukti kas keluarnya adalah tanggal 1 September. Oke, karena mereka gajian itu setiap tanggal 1. Namun di perusahaan berbeda-beda ya. Ada yang akhir bulan, ada yang awal bulan. Nah, kebetulan di sini Queen Toys itu menggaji karyawan mereka di awal bulan. Jadi untuk pendataannya harus sebelum tanggal 1. Jadi di akhir bulan Agustus. Ini tulisnya. Oke, keterangannya sudah, lalu kita klik tab. Nah, di sini ada account. Ada hashtag tanda pagar juga ya. Nah, di sini kita cari nih. Nah, di sini kita masukkan untuk pembayaran gaji karyawan adalah wage and salaries payable. Kenapa payable? Karena perusahaan menganggapnya itu adalah sebagai utang. Itu ada di kepala 2 deh kalau nggak salah. Ini dia. Oke, wage and salaries, upah dan gaji karyawan. Oke, kita use account. Nah, amountnya sudah sama dengan ini ya, 9 juta. Total allocatednya 9 juta sudah pas. Oke, kalian bisa cek ini sudah pas, ini sudah pas. Out of balance-nya 0, yang paling penting. Oke, lalu setelah sudah, itu kalian langsung record saja. Oke. Nah, itu sudah masuk ya. Sudah terrecord. Kalian bisa lihat di sini balance-nya sudah berkurang sebesar 9 juta. Yang tadinya 29.500.000 menjadi 20.500.000. Nah, untuk spend money atau pembayaran gaji karyawan itu sudah terrecord. Jadi kita masuk ke transaksi berikutnya. Oh ya, sebelum lupa, jika kalian ingin melihat jurnal sementara, maka waktu itu saya sudah pernah memberikan soal latihan. Jadi klik Ctrl R. Nah, ini adalah jurnal sementara atau recap transaction in spend money. Jadi ini recap yang ada di dalam form spend money ya.
Di sini sudah ada 1. Tadi berarti sudah masuk ya. Sudah terrecord. Kita klik OK. Nah, lalu di sini karena sudah 29.500 tadi sudah digunakan 9 juta, maka di sana juga sudah terrecord. Jadi kita langsung cancel saja, masuk ke pertanyaan atau bukti yang selanjutnya atau soal yang selanjutnya ya. Lalu di sini bukti transaksi yang kedua atau soal selanjutnya yang kedua adalah pembayaran biaya listrik. Nah, sekarang masuk ke pembayaran biaya listrik. Di soal saya itu menggunakan voucher kas kecil. Jadi kop suratnya masih Quintoys, dia voucher kas kecil sebesar Rp350.000. Oke. Untuk biaya seperti ini sama ya, kita masuk ke banking. Jadi itu dia bersifat langsung ya, langsung seperti mungkin tunai. Oke, itu langsung. Jadi kita banking, lalu spend money lagi. Oke. Tadi jika kalian langsung juga tidak apa-apa sebenarnya. Kalau misalnya ketemu yang berhubungan dengan spend money, jadi dimasukkan saja tidak masalah, tapi harus benar-benar lihat bukti transaksinya, tanggalnya, lalu cek numbernya. Oke. Apakah pay from-nya berasal dari cash in bank atau petty cash, itu kalian harus tahu. Nah, untuk yang kedua ini adalah kita membayar beban atau biaya listrik ya, sebesar Rp350.000. Oke. Sama pengerjaannya, namun karena ini adalah membayar biaya atau beban listrik, ini bukan cash in bank. Karena nominalnya itu kecil dan dia bersifat langsung, maka kita menggunakan petty cash untuk beban biaya listrik. Kemungkinan untuk biaya telepon dan air juga menggunakan petty cash ya. Namun kalau untuk pembayaran gaji karyawan itu harus bank, karena setiap gaji karyawan di perusahaan itu selalu transfer untuk sekarang. Kalau mungkin zaman dulu ya itu cash semua diamplopin. Nah, kalau sekarang itu cash in bank, jadi dibagi dua ya. Jadi untuk pembayaran gaji karyawan menggunakan cash in bank, lalu untuk mungkin beban atau biaya yang dianggap nominalnya mungkin masih kecil itu menggunakan petty cash atau kas dana kecil. Oke, ini kita menggunakan petty cash ya. Nah, oke, ini di atasnya sudah petty cash. Nah, di sini sudah ada balance-nya sebesar Rp3.500.000. Jadi perusahaan Quintoys ini menyediakan dana kas kecilnya sebesar Rp3.500.000 untuk beberapa pembayaran. Oke. Lalu kita masuk ke check number ya. Dia voucher kas kecil. Nah, voucher kas kecil itu juga mempunyai numbernya. Di sini adalah VKK strip 01. Kalau kalian perhatikan, kenapa semuanya strip 01? Karena ini adalah bukti transaksi yang awal. Jadi nanti berikutnya mungkin ada voucher kas kecil yang kedua. Itu untuk pembayaran apa? Nah, itu VKK strip 02. Itu karena ini awal dan baru, itu maka VKK strip 01. Namun itu tidak menjamin juga ya. Mungkin di soal nanti yang kalian dapat ya, bukan dari saya, itu bisa jadi langsung VKK number berapa gitu. Yang penting kalian number ini apa, kode ininya itu harus benar. Bukti kas keluar kebanyakan BKK, voucher kas kecil itu VKK gitu. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan cek number ini, lalu pay from account-nya untuk spend money ya, apakah dari cash in bank atau petty cash. Lalu tanggalnya juga jangan sampai lupa, tanggalnya sesuai dengan voucher kas kecil. Kebetulan di sini adalah tanggal 2 bulan 9, jadi hari berikutnya 2017. Oke, jangan lupa tab biar lebih gampang. Nah, amount-nya adalah di sini sebesar 350.000. Oke.
Kembali lagi saya ingatkan, jangan menggunakan titik atau koma, jadi langsung saja. Oke, klik tab. Nah, $350,000 and 0 cents. Oke. Nah, di sini adalah memonya pembayaran listrik. Oke. Bulan Agustus. Kenapa bulan Agustus? Karena kita bayarnya awal bulan September dan tagihan bulan September pasti belum keluar, karena listrik itu biasanya di pertengahan bulan atau mau akhir-akhir bulan, sekitar tanggal 20 kalau tidak salah untuk batas akhirnya ya. Tapi biasanya tagihan keluar itu listrik kalau tidak salah tanggal 3 atau tanggal 4 deh biasanya kalau di saya. Oke, ini jangan lupa diklik tab. Oke, di sini adalah akunnya. Akunnya adalah masuk ke accrued expense. Apakah ada accrued expense? Oh sorry, bukan expense, dia. Oh ya, sebentar. Oke, betul. Maaf, saya salah lihat ya. Jadi dia di pala 2A. Dia masuknya accrued expense ya. Oke, lalu sebesar Rp350.000 sesuai ya. Oke, dan lihat nih langsung di record. Yes. Nah, balance-nya sudah berkurang sebesar 350.000. Kita bisa langsung lihat Ctrl R. Nah, tanggalnya ini sudah masuk. Oke. Kita klik OK. Kenapa di sini hanya 1? Karena kan dia beda itu ya pembayaran ya. Jadi kan kalau misalnya tadi itu spend money juga tapi dia cash in bank, maka itu yang di cash in bank sudah terrecord. Tapi kalau di sini petty cash, maka dia terrecordnya sebagai petty cash. Klik OK. Kalau ini kita cancel. Oke, atau kalian bisa lihat soal berikutnya apakah berhubungan dengan banking juga spend money, jadi kalian bisa langsung. Tapi kalau tidak masalah. Sebentar saya cek dulu ya. Ini adalah Oke. Baik, kita masuk ke berikutnya, bukti transaksi berikutnya. Lalu yang berikutnya di soal saya adalah pembayaran utang dagang ya. Nah, pembayaran utang dagang itu berarti Quintoys atau perusahaan kita atau kita itu membayar atau melunasi utang kepada PT lain atau toko atau tempat kita membeli barang. Oke, jadi di sini ada bukti kas keluar. Oke, dengan kop suratnya masih perusahaan kita di atas. Jadi kita mengeluarkan uang, kita membayar. Nah, karena kita membeli barang dagang itu secara kredit, maka kita purchase pembayaran lalu masuk ke pay bills, jadi membayar tagihannya. Oke, nah di sini adalah form pay bills ya. Oke, kalian lihat di sini formnya. Untuk transaksi ini kita tidak menggunakan petty cash, karena petty cash itu untuk dana atau beban atau biaya-biaya yang tergolong relatif kecil ya, atau di bawah mungkin nominalnya beda-beda perusahaan ya, maksimal biasanya di bawah 5 juta atau paling minim itu biaya mungkin 1 juta ke bawah lah ya. Itu menggunakan petty cash. Jadi kalau untuk cash in bank itu untuk transaksi yang besar seperti
bukti pembelian barang, mungkin hal lainnya untuk yang nominalnya lebih dari 5 jutaan atau lebih dari 1 juta ya. Oke. Ini tetap cash in bank, balance sudah ada sebesar 20.500.000. Oke. Nah, di soal saya adalah bukti kas keluar nomor BKK 02 tanggal 2 September 2017 dibayarkan kepada CV Raya. Nah, suppliernya berarti di sini adalah kita cari CV Raya. Nah, sudah ada ya. Di sini ada 2. Jadi perusahaan Quintos itu membeli barang dari CV Raya atau PT Fani Plastik. Nah, kebetulan di bukti transaksi yang kedua ini, bukti transaksi ketiga untuk pembayaran utang dagang itu kepada CV Raya. Jadi kita klik use supplier adalah CV Raya. Oke. Nah, sini sudah langsung keluar ya. Memo sudah ada payment CV Raya. Oke. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita harus menuliskan check number. Nah, check numbernya itu sudah ada di bukti transaksi di setiap soal. Jadi kalau bukti kas keluar tadi saya bilang adalah BKK ya. Oke. Karena yang pertama sudah ada BKK, maka di sini juga sesuai dengan soal itu BKK strip 02. Oke. Berarti ini adalah bukti kas keluar yang kedua ya di perusahaan Quintos. Nah, untuk tanggal disesuaikan dengan soal. Di sini adalah 2 September 2017. Oke. Tab, jangan lupa tab ya. Amountnya adalah di saya 630.500 rupiah. Oke, klik tab. Nah, oke, ada bahasa Inggrisnya juga ya. $630,500.00. Oh, oke. Oke, di sini purchase number-nya kita klik. Ini adalah di sini sudah langsung ada ya 3% 10. Jadi 3/10 net 30. Oke, ini saya lihat dulu ke depan. Oke. Ya.